Soal 127, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. D. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Pendidikannya bisa seperti PPG, Pendidikan Profesi Guru, berupa prajab dan berupa daljab dalam jabatan. Kalau yang dulu namanya PLPG, kalau sekarang PPG. 128. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Pembimbing dan melatih peserta didik. C. Melakukan penilaian pembelajaran. Kata kuncinya di sini adalah menyusun program. Jawaban A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Menyusun program artinya merencanakan. 129. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Jawaban E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. 130. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jawaban E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jadi untuk pembelajaran abad 21 ini, guru menjadi teman, menjadi fasilitator, menjadi kawan bagi peserta didik sehingga peserta didik merasakan nyaman saat belajar. 131. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjumus kepada pemanfaat teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jawaban C. Mendampingi anak dalam eksplorasi sumber digital. Jadi saat pembelajaran kita dampingi anak bagaimana penggunaan teknologi yang benar, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilarang. Jadi kita sebagai guru mendampinginya. 132. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksi cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian. D. Assessment of learning. Untuk pembahasan assessment of learning di bahasa Inggris ya teman-teman. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah setelah proses pembelajaran selesai. Sementara
Assessment as learning, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Jadi refleksi itu adalah menilai diri kita. Kunci dari refleksi menilai diri kita sendiri. Lanjut, 133, adanya rasa tanggung jawab, sikap respon, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawaban A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa komitmen secara profesional? Apa fungsi profesional? Dan itu kita jaga dan kita tanggung jawabkan. 134. Bu Susi dari SD Bunga Bangsa mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Susi melihat salah satu peserta didik bernama Agus diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Agung. Bu Susi mendampingi Agus yang sedang menghayati sesuatu. Bu Susi sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut dengan A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina. Jawaban B. Membimbing. Di sini kata kuncinya Bu Susi mendampingi Agus yang sedang menghayati sesuatu. Jadi mendampingi adalah membimbing. 135. Hal-hal berikut merupakan aspek potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawaban C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Ini adalah kecuali ya teman-teman. 136. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa depan yang akan datang. A. Peran guru semakin ringan karena banyak dibantu oleh teknologi. B. Guru lebih terfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Ini sudah jelas ya teman-teman. Jawabannya E. Menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. 137. Salah satu sikap profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. Reflektif adalah merefleksi diri, menilai diri. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. E. Merefleksi setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Jawaban C. Merefleksi diri. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Jadi menilai diri, reflektif. 138. Manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian
Kompetensi, C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri, D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik, E. Mengisolasi diri dan melaksanakan proses pembelajaran. Jawaban E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Kata kuncinya adalah kurang tepat. Pernyataan yang kurang tepat. Jadi A sampai D adalah konsep belajar mandiri. 139. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Ini refleksi lagi ya teman-teman. A. Merekam video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil perenungan dan refleksi guru terhadap pengalamannya. Jadi saya ulang lagi, refleksi adalah menilai diri. Jawaban E. Hasil perenungan dan refleksi guru terhadap pengalamannya biasanya dilakukan melalui PTK, perenungan dirinya, penilaian tindakan kelas apa diri seorang guru tersebut yang kurang saat pembelajaran. 140, guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan, B. Menyusun rencana aksi, C. Melaksanakan analisis, D. Merasakan dan menghayati, E. Melaksanakan tindakan. Jawaban B. Menyusun rencana aksi. 141. Aktivitas pengembang diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesional secara akumulatif. B. Aktivitas pengembang diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Jawaban A. Memberikan dampak peningkatan profesional secara akumulatif. Jadi, jika guru tersebut sudah refleksi dirinya, maka profesionalnya akan meningkat. Kerjanya akan semakin bagus. 142. Dilihat dari dimensi pedagogik belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Mengambil keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan tutor. Jawaban B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. 143. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri, merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Jawaban D. Psikologis. 144. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Jawaban C. Kepribadian. Kata kuncinya adalah percaya diri dengan dirinya, memotivasi dirinya. Jadi kepribadian. Motivasi. 145. Seorang mampu menentukan strategi kognitif yang tepat dengan cara belajar yang efektif.
Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya. B. Keterampilan memproses informasi. C. Keterampilan khusus yang efektif. D. Keterampilan bersifat umum. E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawaban D. Keterampilan bersifat umum. 146. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna. B. Publikasi ilmiah di media sosial. C. Karya inovatif mencipta karya. Dan D. Pengembangan diri fungsional. E. Pengembangan diri kolektif. Jawaban C. Karya inovatif menciptakan karya. Kata kuncinya adalah model pembelajaran yang sangat inovatif. Di model ini kemudian diabadikan atau dipublikasikan oleh wartawan di media massa. Jadi soal 147. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah. B. Melakukan perbandingan antar budaya superior. C. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan. D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Jawaban D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEAM dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Literasi STEAM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEAM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEAM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. 148. Berikut ini contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Jawaban A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Karena di sini kata kuncinya adalah prinsip pengulangan. Pengulang tentu kita melakukan latihan. 149. Teknik adalah ilmu yang mencakup A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. B. Pola-pola sistematik pada organisme. C. Inovasi observasi lingkungan. D. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Jawaban A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. Untuk pembahasan, teknik adalah kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif dan inovatif melalui penggabungan dari berbagai ilmu. 150. Pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal dengan pendekatan A. Silo, B. Embedded, C. Integrate, D. Silo Integrate. Jawaban A. Silo. Di sini kita bahas satu-satu ya teman-teman, biar kita paham apa pengertian dari istilah-istilah ini. Silo adalah setiap disiplin STEAM diajarkan secara terpisah untuk menjaga domain pengetahuan dalam batas-batas dari masing-masing disiplin. Jadi dipisah antara matematika dan IPA.
Sedangkan embedded pada STEM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi yang menjadi bidang utama, tidak fokus pada mata pelajaran yang tertanam, dan materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi dan dinilai. Sedangkan untuk STEM terpadu atau integrate bertujuan menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo dan pendekatan tertanam. Jadi ini tidak dipisah, disatukan matematika dengan IPA. 151. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEM pada siswa sekolah dasar adalah A. Silo, B. Embedded, C. Integrate, D. Silo Embedded. Jawaban C. Pendekatan yang tepat adalah integrate, disatukan atau dipadu mata pelajaran. Contohnya seperti tema ya teman-teman. Tema itu kan ada gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi yang paling tepat untuk sekolah dasar adalah integrate gabungan. 152, berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEM, yaitu A. Pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jawaban D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEM dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Literasi STEM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Di kesimpulannya adalah STEM bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan untuk masa yang akan datang. 153, salah satu cara dasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, D. Perencanaan pembelajaran. Jawaban D. Perencanaan pembelajaran. Pembahasan. Kompetensi STEM bagi pendidik maupun peserta didik dapat diwujudkan melalui perancangan pembelajaran. Dukungan setiap pendidik dan disesuaikan dengan konteks dunia nyata. Perancangan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPP atau lesson plan. Jadi bisa berbentuk RPP dalam pembelajaran STEM ini diterapkan di sekolah. 154. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan. A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan contoh. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawaban B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Di sini kata kuncinya aktif, prinsip keaktifan. Jadi peserta didik berpikir secara induktif, sementara berpikir induktif itu merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Jadi sebelum kesimpulan didapat, mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah, sehingga mereka aktif dalam pembelajaran. 155. Pada suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM yang dilakukan dengan model PBL, Program Based Learning, dan Project Based Learning adalah A. Individual, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, D. Formalistik. Jawaban C. Kolaboratif. Sintak-sintak dari PBL atau Problem Based Learning adalah orientasi siswa pada masalah,
mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kata kunci dari PBL dan PJBL, Project Based Learning, itu adalah siswa berkolaborasi, berkelompok memecahkan suatu masalah, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan. Jadi inti dari problem based learning adalah kolaboratif. 156. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEAM untuk anak SMA. Yang tepat adalah peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam bimbing dari kertas kardus. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam penentuan luas dan keliling benda di kelas. D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan dan darat. Jawaban B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. 157. Di bawah ini merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi, yaitu A. Standar pelajaran jelas tertulis di kurikulum nasional Indonesia. B. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. C. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. D. Dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Jawaban D. Dianggap terlambat saat STEAM yang diterapkan di sekolah menengah atas. Seharusnya sebelum SMA, anak-anak sudah menerapkan pembelajaran STEAM. Di SMP sudah melakukan pembelajaran STEAM seharusnya ya. Biar pas di SMA sudah matang dan pas di tamat mereka sudah punya keterampilan yang kuat. 158. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi. Ketika guru setiap 90 menit memberi kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregang otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama. B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawaban C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Pembahasan, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas. Bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika itu terjadi, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan dan gerak badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Bisa kita membentuk ice breaking ya teman-teman di saat mengajar. Anak-anak ada perhatiannya sudah menurun, kita bisa membuat ice breaking. 159. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang telah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu A. Perkembangan syaraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai kredit. B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Syaraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Jawaban B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Pembahasan. Perkembangan otak kita mencapai puncaknya atau 100% pada usia 20 sampai 25 dan usia 25 tahun perkembangan otak kita akan mulai menurun. Pada usia ini proses terbentuknya koneksi antar sel neuron akan lebih lambat.
otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar neuron pada usia 30. Oleh karena itu, pada usia ini kebanyakan kita akan mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Ini dinyatakan oleh uji tahun 2019. 160. Dari sudut pandang neurosains, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dan dalam bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak. Jawaban A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. 161. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neurosains. Dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafal materi pembelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawaban D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Karena di sini otaknya sudah kendur ya, jadi kita perlu merelaksasikan. 162. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak makan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruangan kurang terang. D. Peserta didik kurang banyak minum air putih. Jawaban B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Pembahasan. Proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrien cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah yang tinggi. Semakin tinggi hemoglobin anak akan semakin baik untuk konsentrasi. 163. Satu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3x45, sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan kelas. B. Berlari mengelilingi halaman sekolah. C. Bersantai sambil makan-makan. D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Jawaban D. Gerak pelenturan anggota tubuh. 168. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawaban C. 100 menit. Soal 165. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance Education, B. Open Learning, C. Pembelajaran digital, D. Mobile Learning. Jawaban C. Pembelajaran digital. Pembahasan. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik.
Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Jadi itu pengertian dari pembelajaran digital. 166. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan atau networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi garing, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, D. Fungsi organizing. Jawaban B. Fungsi sharing. Beberapa komputer yang saling yang berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang sederhana. Hal ini dapat disebut dengan jaringan atau networking. Fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, maupun yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu. Jadi jelas ini isinya B. 167. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik, yakni A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, D. Prinsip personalisasi. Jawaban D. Prinsip personalisasi. Pembahasan. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama, demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. 168. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital yakni prinsip penilaian. Bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward dan punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Pembahasan. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. 169. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web yang disebut dengan istilah A. Social engagement, B. Analysis progress, C. Mixed approach, di media sosial. Jawaban A. Social engagement. Pembahasan. Mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement adalah salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Mereka dapat bekerja sama, mengumpulkan sumber daya pembelajaran secara berkolaboratif,
belajar bersama menuju pencapaian tujuan pembelajaran. 170. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital, di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang, disebut dengan A. Potensi pembelajaran, B. Potensi pendidikan, C. Potensi akses informasi, D. Potensi alat komunikasi. Jawaban C. Potensi akses informasi. Pembahasan. Potensi akses komunikasi pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang berkait dengan konten yang sedang dipelajarinya, misalnya perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber. Peserta didik juga dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. 171. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun integrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan A. Pembelajaran berbasis cloud computing, B. Pembelajaran berbasis permainan, C. Media sosial, D. Mobile learning. Jawaban D. Mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran berbasis telepon pintar yang terdiri dari personalisasi akses, metrik, cloud, transparansi atau terbuka berbasis pada permainan, bersifat asinkronos atau tidak langsung, berbasis pada aktualisasi diri peserta didik, mengutamakan perbedaan individual, bersifat kuratif atau mengulangi, memiliki moda blending, memiliki karakteristik always on, dan bersifat otentik. 172. Game-based learning berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan tujuannya untuk pembelajaran yang lebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan A. Lingkungan belajar formal dan informal, B. Peserta didik lain secara virtual, C. Ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban A. Lingkungan belajar formal dan informal. Untuk pembahasan, game-based learning berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi untuk pembelajaran. Bagi seseorang yang bekerja di lapangan dengan fokus pada GBL, dalam identifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar, formal dan informal. 173. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara A. terpisah, B. terhubung, C. bersama-sama, D. langsung. Jawaban C. bersama-sama. Komputasi awan atau yang disebut dengan cloud computing merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya, jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Ini dikemukakan oleh Mel dan Gates tahun 2011. 174. Layanan penyimpanan berkas dokumen presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan, disebut juga dengan A. Microsoft, B. Adobe Suite, C. Adobe Creative Cloud, D. Google Drive. Jawaban D. Google Drive.
175. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh A. Stolovis dan Kip, B. Masaki Imai, C. Steck and Hort, D. Clark dan May. Jawaban C. Steck dan Hort. Stecker dan Hort tahun 2012 mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di antaranya yaitu terkait dengan A. Kedisiplinan, B. Sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat. Jawaban D. Tempat. Pembelajaran secara online bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Melalui pembelajaran online, peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, baik sebelum jam sekolah, saat jam belajar, setelah jam sekolah, saat berada di rumah, dan tempat lain-lainnya. 177. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui A. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, C. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi secara online, D. Kegiatan belajar dapat desain lebih menarik dan interaktif. Jawaban B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran merupakan model pembelajaran blended learning. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada area ruang kelas. Jadi bisa melalui HP, melalui laptop, dan lain-lainnya. 178. Berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya belajar, B. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan belajar, C. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran, D. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan sistem online. Jawaban A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. 179. Berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi, yaitu A. Model kelas flipped, B. Model kelas self-blend, C. Model kelas flag, D. Model kelas enriched virtual. Jawaban A. Model kelas flipped. Pembahasan. Model pembelajaran flipped classroom membalikkan siklus yang biasa terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi kelas. 180. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah A. Model self-blend, B. Model kelas station rotation,
C. Model kelas Flag. D. Model kelas Flipped. Jawaban B. Model kelas Station Rotation. 181. Karakteristik dari model kelas Flipped yaitu A. Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. B. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. C. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem online sebelum kelas dimulai. Jawaban D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Tadi sudah ada ya, teman-teman, pengertian dari model kelas Flipped ini. 182. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model pembelajaran blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. D. Model pembelajaran blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jawaban B. Model pembelajaran blended learning mempunyai ragam variasi kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. 183. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning diantaranya adalah A. Materi pembelajaran, B. Standar capaian, C. Karakteristik siswa, D. Interaksi antar siswa. Jawaban standar capaian. Ada 3 komponen perancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Yang pertama ada standar capaian pembelajaran yang (184) Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban A. Pertumbuhan. Pembahasan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. 185. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lainnya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban B. Perkembangan. Pembahasan. Perkembangan atau development berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. 186. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah, akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang.
merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor A. Keluarga, B. Kematangan, C. Status ekonomi keluarga, D. Pendidikan, E. Kemampuan mental. Jawaban D. Pendidikan. Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. 187. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali A. Pola hidup keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Tingkat kependidikan, E. Keterampilan gerak. Jawaban E. Keterampilan gerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak ada beberapa ya. Keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelektual. Di sini kata kuncinya kecuali. 188. Interaksi sosial akan dapat mempermudah perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang berarti A. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar, B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu, C. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir, D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak, E. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan anak. Jawaban B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Pembahasan. Vygotsky juga mengemukakan konsep scaffolding, yaitu perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Di sini kata kuncinya adalah orang yang lebih terampil ya teman-teman. 189. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan, dan bagaimana norma dan dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas, lebih dominan dipengaruhi oleh A. Pendidikan keluarga, B. Pendidikan formal, C. Pendidikan dan latihan di klub olahraga, D. Pendidikan di masyarakat, E. Pemusatan latihan olahraga. Jawaban A. Pendidikan keluarga. Pembahasan proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diartikan oleh keluarga. Soal 190. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Jawaban B. Media benda nyata. 191. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, D. Motivasi. Jawaban C. Etnik. 192. Pak Bagus, seorang guru SMP Maju Jaya,
ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai guru dan pegawai swasta. Namun, Pak Bagus memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Bagus memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Jawaban E. Status sosial. 193. Pak Ali ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Ali memperhatikan karakteristik peserta didik dalam A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, E. Perkembangan motoriknya. Jawaban A. Kemampuan awalnya. 194. Bu Devi merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, E. Kultural. Jawaban E. Kultural. 195. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Jawaban A. Motivasi. 196. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohber terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontra atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, E. Hati nurani. Jawaban C. Kontra atau imbal jasa. 197. Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik, pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. D. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawaban D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. 198. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Membuat kalung, B. Menendang bola, C. Memasang puzzle, D. Mewarnai pola, E. Menjemplak huruf. Jawaban B. Menendang bola. 199. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat digunakan sebagai A. Penerima informasi, B. Encoding, C. Decoding, D. Perantara informasi, E. Sumber informasi. Jawaban D. Perantara informasi. Pembahasan dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi. Jadi perantara ya teman-teman. 200. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan,
Pengirim informasi terlebih dahulu harus melakukan hal berikut ini. A. Merancang informasi dan pengetahuan. B. Menetapkan topik dan informasi. C. Membuat konsen informatif. D. Menciptakan informasi dan media. E. Menyusun sistematika informasi. Jawaban A. Merancang informasi dan pengetahuan. Pembahasan. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim harus lebih dahulu mendesain dan merancang informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada penerima. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. 201. Media berikut ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media audio. D. Motion picture. E. Multimedia. Jawaban E. Multimedia. Karena di dalam multimedia itu ada suara, ada gambar, ada gerakan. Sehingga ketika guru menayangkan suatu gerakan, anak-anak sudah bisa memahami, mendengar, lihat gerakan. 202. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran. B. Memodifikasi rancangan pembelajaran. C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran. E. Membangun fasilitas pembelajaran. Jawaban C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Di sini teman-teman sudah tahu ya, kalau untuk PJOK nggak semuanya sekolah mempunyai sarana dan kita memodifikasi sarana tersebut. 203. Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani merupakan hal yang penting untuk kesediaan A. Fasilitas. B. Kemampuan. C. Sarana. D. Prasarana. E. Psikomotor. Jawaban C. Sarana. Pembahasan. Sarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yang baik bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Ini dinyatakan oleh Sukirman dan kawan-kawan tahun 2005. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan adalah sesuatu yang digunakan, contoh palang tunggal, palang sejajar, dan lain-lain. Kemudian ada perlengkapan, bagi dua yaitu sesuatu yang dilengkapi kebutuhan prasarana, misalnya net. 204. Fasilitas berikut ini merupakan peralatan dan perlengkapan dalam sarana kecuali A. Bola basket. B. Raket. C. Bendera. D. Glove. E. Lapangan. Jawaban E. Lapangan. Untuk opsi A sampai D itu jelas sarana, dan untuk E ini adalah prasarana. 205. Memberikan keamanan dalam pendidikan jasmani merupakan prioritas utama dalam pendidikan jasmani sebelum unsur yang lain. Ini merupakan syarat kesediaan sarana dan prasarana dalam hal A. Mudah dan murah. B. Menarik. C. Waspada. D. Memicu pergerakan. E. Aman. Jawaban E. Sudah jelas kata kuncinya memberikan keamanan. 206. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas merupakan bagian dari A. Revolusi pembelajaran. B. Revolusi teknologi. C. Revolusi industri. D. Kemajuan iptek. E. Ketersediaan fasilitas.
Jawaban B. Revolusi teknologi. Kata kuncinya adalah meningkatkan kreativitas. Jadi itu ada revolusi teknologi. 207. Mengeksplorasi teknik dasar dalam basket mulai dari posisi tubuh, gerakan kaki, tangan, kontrol bola, dan posisinya di lapangan menggunakan teknologi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih A. Efektif dan efisien, B. Bermanfaat dan mudah dimengerti, C. Problem-based learning, D. Menyenangkan dan informatif, E. Eksploratif dan interaktif. Jawaban E. Eksploratif dan interaktif. 208. Pemanfaatan media informasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan peran guru pada aktivitas yang berpusat pada peserta didik dapat menghasilkan pelajaran yang A. Informatif, B. Ekspresif, C. Atraktif, D. Eksploratif, E. Kolaboratif. Jawaban E. Kolaboratif. 209. Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi guru, kecuali A. Memiliki kepribadian yang baik, B. Persyaratan administratif, C. Persyaratan psikis, D. Persyaratan peralatan, E. Persyaratan fisik. Jawaban D. Persyaratan peralatan. Di sini kata kuncinya kecuali ya teman-teman. Pembahasan. Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, persyaratan administratif. Yang kedua, persyaratan bersifat formal. Yang ketiga, persyaratan psikis. Yang keempat, persyaratan fisik. Jadi di option ini yang tidak adanya persyaratan peralatan. 210. Fungsi profesional guru yaitu A. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan yang dimiliki atau dipelajari kepada anak didiknya. B. Guru wajib menjadikan anak didiknya menjadi patriot bangsa. C. Guru wajib mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak didiknya. D. Guru wajib mengelola seluruh kebutuhan anak didiknya. E. Guru tidak diperkenankan menghukum anak didiknya. Jawaban A. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan yang dimiliki atau dipelajari kepada anak didiknya. 211. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan A. Piagam, B. Surat keputusan, C. Medali, D. Lencana, E. Sertifikat pendidik. Jawaban E. Sertifikat pendidik. 212. Seorang guru merupakan seorang pengajar dari bidang ilmu yang dikuasai. Merupakan peran guru sebagai A. Pengelola kelas, B. Mediator dan fasilitator, C. Demonstrator, D. Diktator, E. Evaluator. Jawaban C. Demonstrator. Pembahasan. Peran guru sebagai demonstrator adalah seorang guru mengajar dari bidang ilmu yang dia kuasai. Peran guru sebagai pengelola kelas. Sebagai pengelola kelas, seorang guru harus mampu menciptakan suasana atau kondisi belajar di kelas. Peran guru sebagai mediator dan fasilitator. Seorang guru dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai evaluator. Seorang guru dituntut mampu melakukan proses evaluasi, baik untuk mengetahui keberhasilan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran maupun nilai hasil belajar siswa. 213. Seorang guru penjas sering mengucapkan kata-kata kasar selama proses belajar mengajar dan sering membedakan dalam memberi perlakuan kepada siswa. Ciri dari guru penjas yang demikian kurang mendukung. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Emosional, D. Kepribadian, E. Sosial. Jawaban D. Kepribadian.
214. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawaban B. Standar kompetensi. 215. Berikut ini merupakan dimensi kualifikasi yang harus dimiliki guru, kecuali A. Kualifikasi akademik, B. Keterampilan mengajar, C. Rencana mengajar, D. Prosedur mengajar, E. Latar belakang pendidikan. Jawaban B. Keterampilan mengajar. Pembahasan. Untuk dimensi kualifikasi guru ada yang pertama kualifikasi akademik, yang kedua latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, yang ketiga ada sertifikat profesi guru, yang keempat ada rencana pengajaran, yang kelima ada prosedur mengajar, yang keenam ada hubungan antar pribadi. Yang diminta dari soal adalah kecuali. 216. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, sekiranya dalam tujuan pembelajaran penjas guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran, B. Orientasi penilaian pada hasil pembelajaran, C. Orientasi penilaian pada aktivitas gerak, D. Orientasi penilaian pencapaian prestasi olahraga, D. Orientasi penilaian pada sikap dan keterampilan. Jawaban A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran. 217. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani, sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik-motorik, D. Pendidikan jasmani, E. Pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Jawaban A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. 218. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh atau fisik manusia. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, hal ini sesuai dengan orientasi pendidikan jasmani sesuai A. Landasan sosiologis dalam pendidikan jasmani, B. Landasan etimologis dalam pendidikan jasmani, C. Landasan psikologis pendidikan jasmani, D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani, E. Landasan emosional bagi pendidikan jasmani. Jawaban D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani, karena di sini berorientasi tubuh atau fisik manusia. Di kata kuncinya di soal tubuh dan fisik manusia. 219. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani. Berikut contoh bentuk aktivitas yang dapat diterapkan adalah A. Sebagai anggota tim sepak bola memberikan kontribusi strategi permainan jika diinstruksikan. B. Melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan. C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi, dan semangat dalam permainan. D. Melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati oleh guru. E. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler bela diri pencak silat. Jawaban C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi, dan semangat dalam permainan. Di sini option A, B, D, dan E itu tidak sungguh-sungguh ya teman-teman. Untuk option C jelas ada perbedaan dengan opsi yang lain.
220. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ilmu, ahli, maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya merupakan A. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. B. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, dan emosional dalam rangka sistem pendidikan nasional. Bagian integral dari pendidikan nasional yang direncanakan secara sistematik yang berlangsung sepanjang hayat. Jawaban D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, emosional dalam rangka sistem pendidikan nasional. 221. Menurut International Olympic Committee, ada 7 nilai Olimpiade. Sebagai filosofi, mengandung arti tidak ada pembedaan dalam hal ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit, serta merupakan usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Komponen standar yang tidak termasuk sasaran pembentukan moral dalam Olimpis adalah ini yang tidak ya. A. Kesempurnaan dalam performasi. B. Partisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan. C. Mengutamakan prestasi dalam berkompetisi. D. Rasa hormat terhadap sesama. E. Mengembangkan kualitas manusia. Jawaban C. Mengutamakan prestasi dalam kompetisi. Karena yang diminta tidak termasuk. 222. Kegiatan jasmani dilakukan mengandung unsur permainan, perjuangan, atau kompetensi, baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam, dan dilakukan secara sportif dan fair. Merupakan ciri umum dari A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan jasmani, C. Penjas orkes, D. Olahraga kompetitif, E. Pendidikan kesehatan dan rekreasi. Jawaban D. Olahraga kompetitif. Soal 223. Atletik adalah A. Olahraga yang dapat memperlancar peredaran darah. B. Gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. C. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan syaraf. D. Gabungan permainan olahraga yang menggunakan kekuatan otot. E. Olahraga paling tua. Jawaban B. Gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Soal 224. Lari dengan jarak 100 meter sering disebut dengan istilah A. Atlet, B. Starter, C. Sprinter, D. Sprint, E. Pelari cepat. Jawaban C. Sprinter. Untuk pembahasan, pelari jarak 100 meter disebut dengan sprinter dan larinya disebut dengan sprint. 225. Perbedaan bentuk sikap start jongkok dengan lainnya akan terlihat pada aba-aba. A. Siap, B. Ya, C. Bunyi peluit, D. Bersedia, E. Hayo. Jawaban D. Bersedia. 226. Kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah A. Kecepatan, B. Panjang langkah kaki, C. Kecondongan badan, D. Start atau pertolakan, E. Konsentrasi. Jawaban D. Start atau pertolakan. Untuk pembahasan, kunci pertama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek adalah ketepatan saat bangun dari posisi start. Selain itu, faktor lain yang diperkuat ketika lari jarak pendek adalah kecepatan. Jadi yang pertama sekali adalah
Start. 227. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga dengan A. Kebugaran jasmani, B. Kesejahteraan jasmani, C. Mental juara, D. Keragaman jasmani, E. Kondisi fisik. Jawaban A. Kebugaran jasmani. Untuk pembahasan, pengertian dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, seperti bekerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih dapat menikmati waktu luangnya. 228. Berikut ini komponen yang termasuk dalam kebugaran jasmani, kecuali A. Daya tahan, B. Kelentukan, C. Spiritual, D. Kekuatan, E. Kecepatan. Jawaban C. Spiritual. Di sini kata kuncinya kecuali. Sementara untuk komponen dari kebugaran jasmani lainnya seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketepatan, dan keseimbangan. 229. Jogging dapat memperkuat dasar dari penggunaan komponen kebugaran A. Anaerobik dan aerobik, B. Komponen fisik, C. Laktat, D. Pernafasan, E. Anatomi tubuh. Jawaban A. Anaerobik dan aerobik. Pembahasan, latihan olahraga aerobik merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang yang dilakukan secara terus-menerus seperti jalan kaki, lari, bersepeda, dan jogging. Sedangkan latihan olahraga anaerobik merupakan aktivitas dengan intensitas tinggi yang membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat. 230. Kuda-kuda dalam pencaksilat merupakan teknik dasar dan menentukan kualitas gerakan lainnya. Hal ini karena A. Agar indah gerakannya, B. Agar tepat sasarannya, C. Merupakan fondasi dalam melakukan gerakan-gerakan, D. Untuk keseimbangan, E. Sebagai persiapan. Jawaban C. Sebagai fondasi dalam melakukan gerakan-gerakan. 231. Salah satu tangan memukul ke arah depan sasaran yaitu dada si lawan dengan tangan satunya lagi menutup arah poin, yaitu sasaran perut ke atas. A. Bandul, B. Lurus, C. Tegak, D. Melingkar, E. Tempur. Jawaban B. Lurus. Pembahasan, pukulan depan atau bisa juga disebut dengan pukulan lurus adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Ini bentuk gambarnya teman-teman. 232. Jenis pukulan yang mana ayunan tangan salah satunya berbentuk kepalan ke arah sasaran ulu hati dan tangan yang satu lagi tetap menutup arah sasaran lawan dinamakan pukulan A. Lurus, B. Tegak, C. Melingkar, D. Bandul, E. Depan. Jawaban bandul. Pembahasan, pukulan bandul menggunakan teknik menggerakkan tangan secara membandul dari bawah ke atas. Ini salah satu contoh gambar gerakan pukulan membandul. Tangannya 233. Induk Federasi Senam Lantai Dunia disebut dengan A. FIFA, B. FINA, C. FIG, D. FIBA. Jawaban C. FIG, Federation International de Gymnastics. Jadi disingkat dengan FIG. 234. Gerakan setengah berguling biasa disebut dengan A. Guling ke depan, B. Guling ke belakang, C. Guling lenting, D. Loncat harimau. Jawaban C. Guling lenting. 235. Apabila guling depan diawali dengan sikap diri, maka sikap kedua lengan yang benar pada akhir gerakannya adalah
A. Diluruskan ke depan, B. Diluruskan di samping badan, C. Diluruskan ke atas atau di samping telinga, D. Direntangkan ke samping sejajar bahu. Jawaban A. Diluruskan ke depan. 236. Gerakan handspring yang baik adalah kombinasi antara A. Gerakan jongkok dan gerakan guling perut, B. Gerakan handstand dan gerakan neck grip, C. Gerakan putar punggung dan putar kepala, D. Gerakan guling sisi dan gerakan kopstand. Jawaban B. Gerakan handstand dan gerakan neck grip. 237. Senam lantai merupakan salah satu bagian dari senam artistik. Senam lantai telah dipertandingkan sejak tahun 1896 dalam pesta olahraga A. PON, B. SEA Games, C. Asian Games, D. Olimpiade. Jawaban D. Olimpiade. 238. Istilah lain dari langkah ke depan dalam senam irama disebut A. Lop plus, B. Balance plus, C. Beach track pass, D. Gallop pass. Jawaban D. Gallop plus. Pembahasan, gerakan gallop plus merupakan gerak langkah ke depan dalam senam irama, sedangkan gerakan balance plus merupakan gerakan langkah keseimbangan dalam senam irama. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara badan berdiri tegak dan arahkan pandangan mata fokus ke depan. Pada hitung pertama, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Sedangkan lop plus adalah sebutan dari langkah biasa dalam senam irama. 239. Tekanan yang harus diberikan dalam senam irama adalah A. Kekuatan tubuh, B. Koordinasi gerak, C. Kelenturan tubuh, D. Ketepatan gerak. Jawaban C. Kelenturan tubuh. 240. Kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketepatan dengan irama merupakan bagian dari A. Faktor-faktor, B. Kelebihan, C. Manfaat, D. Unsur-unsur. Jawaban D. Unsur-unsur dari senam irama. 241. Kualitas dalam senam irama disebut juga A. Langkah silang, B. Langkah panjang, B. Langkah samping, C. Langkah lingkar, D. Langkah ke belakang. Jawaban A. Langkah silang. Pembahasan, langkah silang atau kriss-pas pada senam irama dilakukan dengan mengambil sikap tegak anjur kiri. 241. Lop sprong dalam senam irama disebut juga A. Loncat biasa, B. Loncat rapat, D. Loncat depan, D. Langkah ke belakang. Jawaban A. Loncat biasa. 242. Senam irama atau senam ritmik dapat dibagi menjadi dua. A. Lantai dan ketangkasan, B. Alat dan tanpa alat, C. Kebugaran dan aerobik, D. Cepat dan lambat. Jawaban A. Jawaban B. Alat dan tanpa alat. 243. Induk organisasi renang seluruh dunia adalah A. FINA, B. FIFA, C. PBVSI, D. PBI, E. PVBSI. Jawaban A. FINA. Pembahasan, induk olahraga renang dunia adalah Federation International de Natation atau FINA yang dibentuk pada tahun 1908 di London, Inggris. 244. Tujuan pengenalan air dalam olahraga renang adalah A. Tidak cepat lelah, B. Tidak cepat lapar, C. Beradaptasi dengan air, D. Tidak kaku, E. Tidak tenggelam. Jawaban C. Beradaptasi dengan air. 245. Hal-hal berikut ini terdapat kolam renang, kecuali A. Papan loncat, B. Balok start, C. Alat pertolongan, D. Balok keseimbangan, E. Lintasan.
Jawaban D. Balok keseimbangan. 246. Pengambilan nafas dalam renang gaya bebas dilakukan pada saat A. Pergantian pergerakan lengan, B. Melakukan dorongan, C. Tebasan kaki, D. Di dalam air, E. Pembalikan. Jawaban A. Pergantian gerakan kaki. 247. Menghirup udara pada saat bernapas pada renang gaya bebas adalah A. Muka di dalam air, B. Kepala diputar ke samping, C. Muka di atas air, D. Bebas, E. Udara dikeluarkan di dalam air. Jawaban B. Kepala diputar ke samping. 248. Posisi start saat melakukan loncat indah gaya forward lift adalah A. Berbaring, B. Berdiri menghadap kolam renang, C. Jongkok, D. Berdiri membelakangi kolam renang, E. Duduk. Jawaban B. Berdiri menghadap kolam renang. 249. Gerakan lengan selama di luar air disebut A. Gerakan dorongan, B. Gerakan entry, C. Streamline, D. Gerakan mendayung, E. Gerakan recovery. Jawaban E. Gerakan recovery. Pembahasan. Gerakan recovery adalah gerakan lengan berat selama di luar air, yaitu memindahkan telapak tangan dari saat keluar dari air untuk dibawa ke depan kepala dan masuk ke dalam air. Gerakan ini dimulai saat ujung jari tangan menyentuh air sampai lengan selesai melaksanakan dayungan dan keluar dari air. 250. Agar lebih cepat menjangkau korban di dalam air, sebaiknya penolong berenang menggunakan gaya A. Katak, B. Dada, C. Bebas, D. Kupu-kupu, E. Punggung. Jawaban C. Bebas. 251. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm pada tahun A. 1997, B. 1960, C. 1913, D. 1912, E. 1991. Jawaban D. 1912. 252. Gaya dada atau kata untuk putra jarak yang dilombakan yaitu A. 100 dan 300 meter, B. 100 dan 200 meter, C. 100 meter, D. 200 meter, E. 300 meter. Jawaban B. 100 dan 200 meter. Soal 253, materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanam pola hidup sehat dan meningkatkan A. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik, B. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik, C. Derajat kesehatan peserta didik, D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, E. Kualitas hidup peserta didik. Jawaban D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sadar bagaimana cara menanamkan hidup sehat. 254. Faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena lingkungan masyarakat modern adalah A. Teknologi informasi yang tidak digunakan secara baik, B. Keadaan keluarga yang tidak stabil, C. Orang tua yang kurang memperhatikan, D. Kurang berhati-hati dalam berteman, E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. Jawaban E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas, karena di zaman modern ini pergaulan itu sangat sulit untuk dibatasi. Jadi mereka kurang sadar terhadap apa dampaknya terhadap pergaulan tersebut. 255. Dampak pergaulan bebas menyebabkan kemungkinan terserang penyakit menular. Pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah A. Penyakit kelamin dan HIV atau AIDS terjadi karena perilaku yang melanggar norma agama dan masyarakat. B. Sifilis merupakan jenis penyakit menular seksual. C. Penderita penyakit HIV atau AIDS dan PMS harus dijauhi. D.
Seks bebas bukan satu-satunya media penyebaran HIV. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Jawaban HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. 257. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental disebut A. Nafsa, B. Heroin, C. Kokain, D. Narkotika, E. Psikotropika. Jawaban E. Psikotropika. 258. Makanan atau minuman yang sehat tidak memiliki ciri seperti berikut. A. Minuman berwarna dan berbau. B. Mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan. C. Minuman tidak berwarna dan tidak dihinggapi lalat. D. Buah yang segar setelah dibersihkan. E. Air yang dipanaskan sebelum diminum. Jawaban A. Minuman berwarna dan berbau. 259. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi untuk A. Mempertahankan suhu tubuh, B. Membentuk zat kekebalan tubuh, C. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, D. Membantu percepatan pembentukan sel baru, E. Membantu percepatan pembentukan hemoglobin dalam darah. Jawaban A. Mempertahankan suhu tubuh. 260. Zat pembangun dan juga zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi dari A. Air, B. Lemak, C. Protein hewani, D. Karbon, E. Karbohidrat. Jawaban A. Air. 261. Prinsip dan tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan kecuali A. Menunjang penyembuhan, B. Mengurangi cacat dan penderitaan, C. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, B. Memberi pertolongan dan pengobatan yang sempurna, E. Mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Ini kata kuncinya kecuali. Jawaban D. Memberi pertolongan dan pengobatan yang sempurna. Soal 262. Zat makanan yang tidak perlu dicerna terlebih dahulu oleh tubuh diantaranya A. Vitamin dan mineral, B. Karbohidrat dan vitamin, C. Mineral dan protein, D. Lemak dan protein. Jawaban A. Vitamin dan mineral. 263. Dari pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi lemak adalah A. Sumber energi, B. Cadangan makanan, C. Pembangun enzim, D. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jawaban C. Pembangun enzim. Pembahasan. Fungsi dari lemak itu membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Yang kedua, sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, membantu menyehatkan kulit dan rambut, membuat tubuh tetap hangat dan melindungi organ tubuh. 264. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi untuk A. Mempertahankan suhu tubuh, B. Membentuk zat kekebalan tubuh, C. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, D. Membantu percepatan pembentukan sel. Jawaban A. Mempertahankan suhu tubuh. 265. Kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang efisien, efektif, dan aman. Untuk menganalisis gerak yang efisien, maka kinesiologi merupakan gabungan antara beberapa ilmu, yaitu A. Anatomi fisiologi fisika, B. Anatomi fisiologi biologi, C. Anatomi mekanika dan biologi, D. Anatomi biologi dan fisika, D. Anatomi biologi dan fisika, E. Anatomi fisiologi dan mekanika. Jawaban E. Anatomi fisiologi dan mekanika. 266. Organ jantung memiliki ruang A. Bilik, B. Serambi, C. Bilik kanan, bilik kiri, D. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jawaban D. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri.
267. Keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot besar disebut dengan A. Kasar, B. Halus, C. Tertutup, D. Terbuka. Jawaban A. Kasar. 268. Fase awal dalam pembelajaran gerak adalah A. Kognitif, B. Asosiatif, C. Otonom, D. Kasar. Jawaban A. Kognitif. 269. Hubungan antara dua tulang atau lebih yang tidak memungkinkan adanya gerak sama sekali digolongkan ke dalam A. Sendi semi gerak, B. Sendi mati, C. Sendi kaku, D. Sendi gerak. Jawaban D. Sendi mati. Apa itu sendi mati? Sendi mati merupakan sendi yang tidak bergerak, contohnya sendi yang terdapat Soal 271, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif, B. Sehat fisik dan mental, C. Intrinsik dan ekstrinsik, D. Kebutuhan dan zaman, E. Sehat psikis dan mental. Jawaban B. Sehat fisik dan mental. Faktor yang mempengaruhi motivasi dan dalam pendidikan jasmani ada beberapa. Yang pertama, kesehatan fisik dan psikis. Yang kedua, lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Yang ketiga, fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan. Yang keempat, aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri. Yang kelima, program pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas. Yang keenam, menggunakan audiovisual. Yang ketujuh, metode mengajar. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 272. Guru mengatakan kepada salah seorang siswanya, pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi, rasakan perkenaan raket dengan bolanya. Ini yang perlu kamu asah lagi. Perkataan guru yang demikian merupakan A. Pemberian motivasi melalui teknik behavioral, B. Pemberian motivasi melalui teknik intensif, C. Pemberian motivasi melalui teknik akumulatif, D. Pemberian motivasi melalui teknik superlatif, E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Jawaban E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Sekarang kita coba membahas satu-satu ya teman-teman, motivasi. Yang pertama, teknik verbal, yaitu dapat dilakukan dengan cara pembicaraan membangkitkan semangat, pendekatan kepada individu, dan berdiskusi. Ada teknik tingkah laku atau behavior. Keberhasilan peserta didik dalam belajar menuntut sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan berdedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas pelajarnya. Teknik intensif ini dengan pemberian hadiah atau cukup dengan penghargaan, misalnya dengan pujian salah satu caranya. Ada superstisi, ini adalah kepercayaan akan membawa keberuntungan, misalnya ketika hendak memasuki lapangan peserta didik diberi dengan kesadaran penuh. Jadi ini soal dengan kuncinya teknik verbal. 273. Olahraga mempunyai banyak fungsi dalam bagian budaya peranata sosial masyarakat. Fungsi tersebut bukan hanya sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan saja, yang kemudian kita kenal dengan istilah bidang studi PJOK. Masa lalu di suatu tempat olahraga gulat dijadikan wahana untuk menyelesaikan sengketa batas tanah. Ini menggambarkan olahraga berfungsi sebagai A. Mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan diperoleh, B. Mekanisme peradilan, C. Cara menunjukkan prestise, D. Wahana pembuktian, E. Cara menunjukkan prestise. Jawaban C. Cara menunjukkan prestise. 274. Nafsu bersaing untuk menjadi yang terbaik merupakan faktor yang sangat esensial dalam perkembangan peradaban manusia.
Intensif yang paling kuat untuk mencapai kesempurnaan baik secara individu maupun sosial adalah nafsu untuk dipuji dan dihormati sebagai yang terbaik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki peran dan fungsi sebagai A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. B. Wahana pencapaian tujuan pendidikan. C. Cara menunjukkan presisi. D. Mekanisme peradilan. E. Wahana ajang pembuktian. Jawaban A. Pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang diperoleh. 275. Subdomain yang mewakili nilai dari kegiatan jasmani pada konteks psikologi sosial yang kondisinya terjadi pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan pemusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu penyaluran permusuhan melalui bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif, merupakan gambaran nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Kataris, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Jawaban A. Kataris. Kita bahas sama-sama. Vertigo adalah atau artinya kira-kira hilang kesadaran untuk mendapatkan sensasi yang menyebabkan orang merasa takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang. Kataris adalah suatu pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan pemusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu menyalurkan pemusuhan melalui satu bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif. Self-esteem adalah pengalaman dalam aktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Asketisme biasanya dikaitkan dengan religi seperti bertapa atau berpuasa. 276. Pengalaman ketika melakukan keterampilan aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK akan memberi peluang kepada peserta didik tentang perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri positif. Dan ini menggambarkan nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Kataris, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman di nomor 275. Pasti teman-teman sudah paham. Jawabannya B. Self-esteem. Pengalaman dalam beraktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan perasaan nilai yang positif. 277. Seorang guru PJOK mengajar peserta didik ABK selalu memberi instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi. A. Penggunaan bahasa, B. Komunikasi, C. Lingkungan belajar, D. Aktivitas belajar, E. Peralatan dan peraturan. Jawaban B. Komunikasi. Di sini kata kuncinya instruksi yang berurutan. Jadi mengarah kepada komunikasi. 277. Siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien disilahkan sebagai A. Distraktabilitas, B. disabilitas, C. hiperaktivitas, D. distrenia, E. difabilitas. Jawaban A. Distraktabilitas. Pembahasan. Hiperaktivitas mempunyai ciri gerak yang terlalu aktif, tidak bertujuan, tidak mau diam, suka mengganggu teman, mudah tersinggung, dan sulit memperhatikan dengan baik. Sedangkan distraktabilitas yaitu peserta didik yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien dan memodifikasi. Impulsif yaitu kecenderungan menuruti kemauan diri dan biasanya beraksi secara cepat tanpa berpikir panjang, dan situasi sosial maupun pada tugas-tugas akademiknya. Jadi
Jawaban tepat A. 278. Program aktivitas luar kelas secara alamiah akan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi sama mereka. Dampak hal ini adalah terjadinya A. Pertumbuhan perkembangan fisik, B. Pertumbuhan perkembangan sosial, C. Pertumbuhan perkembangan budaya, D. Pertumbuhan perkembangan mental, E. Pertumbuhan perkembangan pengetahuan. Jawaban B. Pertumbuhan perkembangan sosial. Sini peserta didik saling berinteraksi di luar kelas sehingga terjadi perkembangan sosial. 279. Program aktivitas luar kelas memberi peluang kepada peserta didik bagaimana rasanya berada di ketinggian, merangkak dalam terowongan, berguling-guling, atau melompat, dan sebagainya. Ini akan memberi dampak terhadap A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan budaya, D. Perkembangan mental, E. Perkembangan pengetahuan. Jawaban A. Perkembangan fisik.